bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Suami istri dimulai dari kita hidup dalam kerukunan. Suami istri dulu yang harus satu hati sepakat. Kalau suami istri tidak sepakat, tidak satu hati, sudah pasti anak itu, saudara, kita di luar kendali kita. Suami istri harus sepakat dulu. Sepakat yang pertama dalam apa? Dalam firman. Makanya Alkitab berkata penting bagi kita menjadi pasangan yang seimbang, bukan yang tidak seimbang. Bukan hanya dengan orang yang tidak seiman, tetapi seimbang. Karena seiman aja belum tentu seimbang. Banyak orang yang satu agama Kristen tapi nggak seimbang. Nggak seimbangnya apa? Istrinya suka doa, suaminya nggak suka doa. Nah, kalau udah kayak begini, kita mau bawa anak kita kemana, saudara? Ya, bagaimana kita bisa bimbing anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Orang tuanya aja nggak sepakat. Ya, istrinya suka baca Alkitab, suaminya nggak suka. Kalau diajak ngobrol firman, nggak nyambung. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat anugerah atas hidup kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh roja dan tubuh kami. Biarlah dalam ibadah malam hari ini kami boleh menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin. Iya, amin. Shalom saudara, saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik dan luar biasa. Dimanapun saudara berada, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya diberi tema malam hari ini, ya, tentang bagaimana saudara ya kita menghadapi tantangan zaman untuk membimbing anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, ya. Jadi ini adalah menjadi sebuah pertanyaan banyak orang tua untuk mendidik anak itu seperti apa. Kebetulan saya juga memiliki ya anak yang usianya remaja. Memang tidak mudah saudara ya. Mendidik anak zaman sekarang itu memberi tantangan tersendiri bagi setiap kita para orang tua ya, yang tergolong sekarang ini kita punya anak-anak yang terlahir di generasi digital. Ya, digital native ya, itu sebutan bagi mereka yang terlahir di tahun 2000 ke atas ya. Mengapa disebut mereka itu generasi digital native? Ya, mereka adalah orang-orang yang lahir pada zaman digital. Mereka berinteraksi ya dengan semua peralatan digital dari usia dini. Ya, jadi dari masa kecil sudah. Zaman kita dulu kan belum ada HP saudara. Kita terlahir belum ada HP, belum ada TV malah. Ya, ketahuan kalau udah tua ya. Saya lahir belum ada TV dulu pertama kali. Jadi kita itu anak-anak zaman dulu itu ya menghabiskan waktu kita di luar, bersosialisasi dengan tetangga, mainan layangan, mainan apa aja ya anak-anak zaman dulu. Tetapi anak-anak seiring perkembangan waktu ya, anak-anak zaman sekarang terutama yang terlahir di atas tahun 2000-an ke atas ya, mereka menjadi generasi digital ya. Dari masih bayi aja udah pegang HP. Makanya kita lihat ya, ada video-video zaman sekarang anak bayi nangis teriak, begitu dikasih HP langsung diem. Ya, dan ini menjadi sebuah tantangan, ada plus minusnya, ada dampak positif dan negatifnya. Ya, ada bagusnya tapi banyak tidak bagusnya juga, dan kita sebagai orang tua harus benar-benar melihat saudara ya, dunia terus berubah. Ya, mereka berinteraksi dengan peralatan digital masih dalam usia dini. Ya, mereka yang lahir di tahun 90-an ya, bahkan sudah bisa disebut sebagai generasi awal digital native ya. Yang dari tahun 90-an aja itu sudah mulai ya ada handphone saudara. Tapi ya, bila ingin dikatakan sebagai sebuah generasi yang lahir setelah tahun 2000, itu mereka benar-benar hidup di era digital ya, membuat anak-anak bertumbuh dan berkembang lebih dinamis ya, bahkan dunia mereka itu ada di tangan mereka. Karena itu tidak jarang anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ke atas itu kadang lebih pintar wawasannya daripada orang tua. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ya bagi para orang tua. Seringkali kita ngomong mereka lebih tahu ya, mereka lebih punya data, mereka lebih punya wawasan yang lebih luas daripada orang tua. Kenapa? Karena dunia ada dalam genggaman mereka ya. Dari satu handphone aja mereka bisa menjelajah sampai keluar. Mereka punya banyak pengetahuan. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi para orang tua. Kenapa? Tanpa kita sadari ya, handphone telah menjadi guru bagi mereka. Handphone telah menggantikan posisi orang tua bagi mereka. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang, maaf saudara, handphone telah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup mereka.
Anak zaman sekarang kalau sakit, saudara, mana ada mereka berdoa? Ya, kalau sakit misalnya kena ini, cari di Google. Ya, mereka cari di Google. Ya, penyebab sakit lambung ini obatnya ini. Ya, mereka punya pengetahuan. Dan disinilah tantangannya bagi bagi para orang tua Kristen untuk membawa anak-anak kita ini bagaimana untuk mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan. Makanya ada sebuah cerita yang saya selalu ulang-ulang, saudara, ya. Ada anak sekolah minggu itu diceritain sama gurunya tentang bagaimana Musa dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Sampai di rumah mamanya tanya, tadi di sekolah minggu diceritain apa? Jadi gini, ketika itu Musa itu kan lagi mau keluar dari tanah perbudakan di Mesir, terus tiba-tiba dikejar sama tentara Firaun. Ketika mereka sampai di tepi laut, itu kan laut di depan, di belakang tentara Firaun, mereka tuh pasti mati. Terus akhirnya Musa ambil handphone, Musa telepon, ya. Musa telepon ya untuk suruh jemput, ya, tentara Israel datang pakai helikopter. Mereka dijemput dari pinggir sungai lalu diseberangkan. Lalu mamanya berkata sama anaknya, ya nggak seperti itu loh ceritanya, nak. Ya, kok kamu putar balik cerita kayak gitu? Dia bilang, aduh saya ceritain yang masuk akal aja mama nggak percaya. Apalagi kalau saya ceritain yang bener, tambah nggak masuk akal lagi. Mana ada tiba-tiba di depan laut Musa memberikan tongkat ke air lalu jadi jalan. Itu kan gak masuk akal banget, saudara. Ini menjadi tantangan bagi kita para orang tua Kristen, para guru-guru sekolah minggu. Ya, kalau tidak kita akan kehilangan generasi ini. Ya, orang-orang tua akan kehilangan generasi, gereja juga akan kehilangan generasi. Ketika kita membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan iman yang benar, ini menjadi sebuah tantangan yang cukup berat. Karena itu para orang tua Kristen sekarang, kita tidak boleh santai. Mari kita membuka mata kita untuk melihat betapa berat tugas kita untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Belum lagi mungkin kita berpikir, ya, aduh ya sudah menghadapi anak yang kayak begitu, belum lagi persoalan dengan suami, belum lagi persoalan dengan ini. Begitu banyak. Tapi saya percaya, saudara, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan pasti Tuhan memberikan kita kemampuan. Ingat, zaman ini terus berubah, semakin berkembang. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Firman Tuhan selalu akurat di setiap zaman. Firman Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan kita manusia. Firman Tuhan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, saya pengen kita semua para orang tua tahu apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita ini sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Sekalipun mereka hidup di zaman canggih, tapi mereka harus tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun mereka hidup dengan handphone di tangan mereka, tapi mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup dan masa depan mereka. Ya, mari kita sama-sama mau belajar, saudara, ya, apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca dulu, saudara, ya, ayat yang kunci dari kita ini untuk bisa membawa anak-anak kita dan keluarga kita tetap dalam takut akan Tuhan. Ya, saya pengen kita baca bersama dulu Roma 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, Roma 15 ayat yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini berlaku untuk rumah tangga dan pernikahan-pernikahan Kristen. Rasul Paulus berkata di sana, semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga kamu dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa di situ dikatakan kita harus satu hati, satu suara? Karena di sini pasti banyak suara. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu di dalam keluarga. Ada suami, istri, dan anak-anak. Tidak ada cara lain untuk kita bisa membawa anak-anak kita di dalam pendidikan iman yang benar. Maka di dalam rumah tangga itu yang pertama dimulai dari rumah tangga dulu. Harus ada satu hati, ya, harus ada di sana dikatakan satu suara, ya.
untuk memuliakan Tuhan Yesus sebagai Bapa dan Raja kita. Ya, kalau dalam satu rumah tangga sudah tidak satu hati, saudara, ya, bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita dalam takut akan Tuhan? Suami istri dimulai dari kita hidup dalam kerukunan. Suami istri dulu yang harus satu hati, sepakat. Kalau suami istri tidak sepakat, tidak satu hati, sudah pasti anak itu, saudara, kita di luar kendali kita. Suami istri harus sepakat dulu. Sepakat yang pertama dalam apa? Dalam firman. Makanya Alkitab berkata penting bagi kita menjadi pasangan yang seimbang, bukan yang tidak seimbang. Bukan hanya dengan orang yang tidak seiman, tetapi seimbang. Karena seiman aja belum tentu seimbang. Banyak orang yang satu agama Kristen tapi nggak seimbang. Nggak seimbangnya apa? Istrinya suka doa, suaminya nggak suka doa. Nah, kalau udah kayak begini, kita mau bawa anak kita kemana, saudara? Ya, bagaimana kita bisa bimbing anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Orang tuanya aja nggak sepakat. Ya, istrinya suka baca Alkitab, suaminya nggak suka. Kalau diajak ngobrol firman, nggak nyambung. Ya, sebelum kita berbicara membawa anak-anak kita kepada takut akan Tuhan, beresin dulu suami istri berdua. Harus sepakat. Ya, di dalam segala hal suami istri itu harus sepakat. Memang tidak ada orang cocok di dunia ini, tapi kita bisa sepakat karena firman. Ya, saya sama suami saya sampai hari ini nggak cocok, tapi cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Suami istri harus sepakat terlebih dahulu, karena kita tidak akan pernah bisa membawa rumah tangga kita, perahu ini, kapal ini untuk menuju satu tujuan kalau suami istri itu nggak sepakat. Makanya di sini Rasul Paulus berkata, ya, aku berdoa ya supaya Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, supaya dengan satu hati, satu suara kita memuliakan Tuhan. Tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita melahirkan anak-anak, anak-anak itu juga anak-anak yang memuliakan Tuhan. Ya, mari saudara, kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Suami istri terlebih dahulu. Kalau engkau orang tua yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, mari orang tua suami istri bersepakat, gandeng tangan, sehati. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan generasi ini selain kedua orang tua harus bersepakat. Minta Tuhan sebagai sumber ya ketekunan dan penghiburan, memberikan kita kerukunan. Mari kita tunduk kepada firman Tuhan, saudara, ya. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita ini bisa mendidik anak-anak, membawa mereka, membimbing iman anak-anak kita. Ya, Amsal 29 ayat 15 berkata begini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, firman Tuhan berkata. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Amsal 29 ayat 15. Saudara, ya, kita perlu mendidik anak kita, ya, dengan tongkat dan teguran. Sebagai orang tua, jangan pernah berhenti menegur, menasehati anak. Apa yang kita tuangkan kepada anak kita setiap hari itu pasti akan ada yang masuk. Apalagi kalau kita tabur firman dan nasihat, ya. Tegur anakmu. Saya pernah melihat ada satu kehidupan, saudara. Mereka bukan orang Kristen. Ini adalah kehidupan satu keluarga, ya. Mereka itu bukan orang Kristen, tetapi mereka dari kalangan ya, orang susah, ya. Mungkin karena susahnya itu, saudara, ya, bapaknya ini nggak pengen anaknya itu juga jadi susah. Jadi tiap pagi itu, saudara, ya, karena saya dulu tinggal dekat rumahnya, saudara. Tiap pagi itu saya dengar, ya, pokoknya setiap kali anaknya bangun pagi itu bapaknya itu udah ceramah, ya, padahal bukan orang Kristen. Ceramahnya apa? Ya, kamu lihat ya, bapak ini hidupnya susah. Ya, jadi orang susah tuh ndak enak loh. Jadi kalian itu harus jadi orang. Ya, pergunakan waktumu itu loh. Untuk apa? Untuk kamu itu berusaha. Ya, bapak masih bisa kuliahin kamu walaupun dengan tertatih-tatih. Kamu lihat nak, ya, ini yang bapak, walaupun saudara itu tiap hari, pokoknya selama ada anaknya duduk di teras, ya, itu bapaknya pakai untuk menegur terus.
Ya, saya itu kadang saudara, karena dia ada warung begitu, saya kalau beli di warung tuh bapaknya lagi menceramahi anaknya. Ya, yang laki dan perempuan setiap hari. Ya, dinasehatin, ditegur, setiap ada kesempatan duduk, dinasehatin, ditegur. Ya, ayat ini berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Dari mana hikmat itu datang? Dari teguran, dari tongkat. Ketika boleh nggak, orang bertanya, boleh nggak kita pukul anak, Bu? Boleh. Waktu masih kecil. Usia anak boleh dipukul itu, saudara, itu batasan sampai SD saja. Kenapa? Kalau dia sudah SMP sampai SMA itu ya sudah nggak boleh dipukul. Karena apa? Itu yang luka itu yang sakit bukan badannya lagi, tetapi hatinya. Jadi kita harus didik anak dari kecil. Ya, didik anakmu dengan tongkat, dengan rotan, karena di ujung rotan itu ada didikan, kata firman Tuhan. Ya, didik anakmu dengan tongkat dan teguran. Ini loh, kebanyakan orang Kristen itu nggak pernah didik anaknya, nggak ditegur. Saya banyak melihat anak-anak yang dari kecil tidak pernah dikena rotan. Yaitu, wah, anaknya itu saudara ya, dari kecil tuh udah melawan sama orang tua, udah seenaknya. Kenapa? Karena Alkitab ini bilang tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. Ya, anak-anak saya ketika kecil ya saya pukul pakai rotan, pukulnya di kaki ya, jangan di tempat yang berbahaya. Alkitab bilang ya, ajar anakmu dengan rotan tapi jangan inginkan kematiannya. Dari kecil itu sampai SD, kalau memang kebangetan ya dipukul. Biar mereka tahu ada efek jera. Ya, di ujung rotan itu ada didikan, kata firman Tuhan ya. Kalau anak itu dari kecil nggak pernah dididik, saudara, ya makanya tuh ya, anak-anak itu, apalagi orang Kristen, saya pernah lihat ada anak pendeta ya, masih kecil umur 6 tahun bapaknya ditendang dan bapaknya tuh diem aja. Ya, dipukulin, dia ngajak beli mainan, ayo dipukulin, bapaknya ditendang, ditinju. Itu masih kecil anak udah kayak begitu. Ya, kalau udah agak gede sendiri bisa bunuh orang tua loh. Ya, mari kita berhikmat. Ada firman Tuhan yang mengajarkan, hajar anakmu tapi jangan inginkan kematiannya. Ya, saya mengajar pada anak-anak saya. Ya, Alkitab berkata, punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau kamu itu bebal, kamu tahu nggak bebal? Orang yang udah dikasih tahu. Ya, tapi tidak mau dengar. Ya, kalau main itu batasnya sampai jam segini. Kalau ini bikin ini nggak dengar, ya kena rotan. Bukan mami yang mau mukul, tapi punggungmu yang meminta pukulan, kata Alkitab. Ya, tapi ketika mereka sudah selesai SD ke sini, nggak pernah lagi, saudara. Ya, karena kita harus menjaga secara psikologi itu anak kalau sudah besar dipukul, yang sakit bukan tubuhnya lagi, tapi hatinya. Jangan menimbulkan luka batin kepada anak. Pertama tadi, suami istri harus rukun, sepakat bersama-sama. Didik anak itu harus sepakat. Jangan sampai istri pukul, suami bela. Wah, itu anak jadi besar kepala. Ya, dua-dua. Kalau istri mukul anak pakai rotan, ya suaminya nasehatin, makanya kamu tuh jangan nakal. Ya, gini. Harus, saudara, ya, supaya anak itu tidak kebablasan. Ayat kita baca lagi. Amsal 29 ayat 17 berkata begini, didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya, kenapa ada anak yang tidak mendatangkan sukacita? Karena memang nggak pernah dididik. Ya, apalagi kalau orang tuanya nggak sepakat. Ini nomor satu, saudara. Ya, suami istri hidup sepakat, rukun bersama. Ya, itu sudah salah satu nilai plus yang paling utama untuk mendidik karakter anak itu tumbuh sehat. Ya, suami yang takut Tuhan, istri yang takut Tuhan, itu modal utama. Kenapa banyak generasi rusak? Karena memang suami istri itu nggak bertobat. Jauh dari hidup rukun bersama. Yang ada pertengkaran, pertikaian suami istri. Anak mau dapat apa dari kehidupan rumah tangga yang seperti ini? Dia stres, dia marah, dia berontak, saudara. Makanya hidupnya makin kacau. Ya, di sini dikatakan, saudara, waktu kita sudah punya kesepakatan dalam firman, suami istri hidup rukun bersama, kita masuk ke yang kedua, didik anakmu.
Ya, ada saatnya anak itu nakal, memberontak, pakai rotan, pukul kakinya, ya, pukul pantatnya sedikit, tapi jangan inginkan kematiannya. Apalagi mukul anak sambil mati kau. Wah, jangan saudara ya. Kenapa kita harus mendidik anak kita saudara? Supaya ia memberikan ketentraman dan sukacita di masa tua kita. Ya, anak-anak yang dididik itu memberikan ketentraman, tapi memang nomor satu modal utama suami istri harus hidup rukun. Perhatikan suami istri yang hidup rukun, anak-anaknya itu masa depannya bagus. Enggak neko-neko, enggak gonta-ganti pacar. Masih kecil udah pacaran terus kerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga. Saudara, mari kita menjadi alat Tuhan, karena pernikahan itu bukan hanya sekedar kita menikah, kita punya anak lalu apa-apa, enggak. Ya, kita harus memegang rencana Tuhan di balik pernikahan, karena menikah itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Kita harus melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Warisan terbaik dari orang tua kepada anak bukan kekayaan, bukan harta, tetapi iman. Ya, mari kita membawa anak-anak kita di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita mendidik anak itu? Saya pengen kita baca sama-sama. Ya, Ulangan 6 ayat yang ke-14. Ulangan 6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 berkata begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Yang ketiga, saudara, ajarkan firman Tuhan kepada anakmu. Ya, orang tua harus tahu firman. Orang tua yang terlebih dahulu harus mengerti firman. Jangan percayakan pertumbuhan anakmu di sekolah minggu sama guru sekolah minggu, itu nggak cukup banget. Ya, orang tualah orang pertama, oknum pertama yang bertanggung jawab atas perkembangan anak. Orang tualah yang harus bertanggung jawab nomor satu buat anaknya. Dia bertumbuh dalam iman atau tidak, bagaimana pengiringannya dengan Tuhan. Orang tua, ajarkan firman. Jangan jemu-jemu, ya, menasehati mereka dengan firman Tuhan. Ya, saya selalu berkata kepada anak saya, jangan kejar cita-citamu di dunia ini, nak. Kejar cita-cita Tuhan atas hidupmu. Karena kamu sukses atau tidak itu bukan waktu kamu memperoleh semua yang kamu cita-citakan, tapi kesuksesan yang sesungguhnya waktu kamu dapat cita-cita Tuhan atas hidupmu. Ya, bahkan mungkin itu berbeda dengan apa yang dunia pandang. Tapi ketika engkau menghidupi itu, ya, itulah cita-cita yang Tuhan berikan kepadamu. Kejar itu. Ajarkan anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Saya selalu berpesan pada anak-anak saya, mami papi gak bisa awasi kamu 24 jam, tapi ada Roh Kudus yang menjagamu. Kalau engkau hidup melakukan apapun, Roh Kudus melihat engkau. Saudara, hanya firman Tuhan yang sanggup membawa anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Karena itu orang tua, ya, tapi yang saya temukan hari-hari ini, kenapa anak-anak hancur berantakan? Orang tuanya aja gak ngerti firman. Orang tuanya aja gak pernah baca firman. Orang tuanya aja gak pernah, ya, baca Alkitab. Bagaimana mungkin dia bisa membagikan itu kepada anaknya? Ya, ingat saudara, tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa mendoakan anakmu untuk hidup takut Tuhan. Tidak ada. Jangan minta pendeta mendoakan anakmu untuk takut Tuhan. Engkaulah yang harus berdiri, engkaulah yang harus menjadi wakil Tuhan atas anakmu. Bimbing mereka di dalam iman yang teguh. Satu kali saya diundang oleh sebuah keluarga. Ya, dia bilang, Bu, anak saya datang dari Amerika. Saya minta ibu untuk membimbing iman mereka, ya, untuk mengerti firman Tuhan. Ya, mereka ini, ya, dari umur ini sudah di Amerika, Bu, sekolah. Saya ketemu dengan anak-anaknya, saudara. Ya, saya bacakan firman. Itu anak-anak yang, ya, tinggal di Amerika itu, waktu saya ngomong soal sorga dan neraka, mereka, what? Emang neraka tuh ada? Ya,
Kita nggak pernah tuh dengar di sana itu khotbah ada neraka. Iya, makanya sekarang mamamu mau saya membawa kamu itu mengerti firman. Ya, berapa kali saya datang untuk memberikan pengajaran firman, menjawab semua pertanyaan mereka. Tiba saatnya mereka mau balik ke Amerika, mamanya bilang, "Bu, besok mereka balik ke Amerika. Saya minta ibu datang jam 8 pagi ya. Mereka mau ke bandara, sebelum ke bandara saya minta ibu berdoa, lepaskan berkat buat anak-anak saya." Oke, saya bilang, "Tapi syaratnya ibu dan suami harus ada." Waduh, kalau suami saya nggak tahu bisa apa enggak ya, karena dia ada kerjaan. Saya minta harus bisa untuk anak. Ya, sempatkan waktu. Saya aja mau sempatin waktu, masa bapaknya nggak bisa sempatin waktu? Oke Bu, saya ngomong, karena kalau nggak ada bapaknya saya juga nggak datang. Oke. Lalu akhirnya karena permintaan saya begitu, ya, bapak dan istri ini hadir. Ketika mau berdoa, saya sedikit memberikan firman Tuhan kepada mereka. Ketika akan mendoakan berkat, saya berkata, sekarang bapak dan ibu berdiri. Bapak dan ibu lah yang harus menumpangkan tangan ke atas anak-anakmu. Kaget mereka, saudara. Hah? Loh, kan kita panggil ibu untuk menumpang tangan atas mereka? Enggak. Saya bilang, tidak ada berkat yang lebih mulia bagi seorang anak itu kecuali berkat dari orang tua dan tangan dari orang tuanya sendiri. Nggak ada satu pendeta hebat yang bisa menumpangkan tangan ke atas anakmu, lalu anakmu itu bisa hidup takut akan Tuhan dalam berkat Tuhan. Nggak. Kecuali berkat penumpangan tangan dari suami istri sebagai orang tua yang telah dipercayakan Tuhan untuk melahirkan anak itu. Benih yang lahir dari kedua suami istri ini. Mereka kaget. Ya, lalu bapaknya berkata, "Bu, saya takut. Katanya kalau saya ada dosa, saya tumpang tangan kepada orang, nanti itu transfer roh. Ini waktunya bapak bertobat. Sekarang minta ampun dulu sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, beresin semua dosamu." Ya, jadi saudara, kekeliruan banyak orang Kristen sekarang itu apa? Dia pikir dia bisa bayar pendeta. Dia bisa panggil pendeta siapa aja untuk bisa kasih berkat buat anaknya. Sorry. Tuhan bukan Tuhan yang bisa kita atur dengan uang kita, lalu kita main judi dengan Tuhan. Kita pikir kita bisa bayar pendeta. Kamu mungkin bisa kasih pendeta amplop tebel untuk bisa mendoakan, tapi sorry, Tuhan itu nggak bisa direkayasa. Ya, berkat Tuhan tuh turun kalau kita ngikutin firman. Orang tua, berkat anak cucu, berkat orang benar. Alkitab berkata keturunan orang benar itu akan disertai oleh Tuhan. Waktu orang tuanya hidup benar, maka anak-anaknya disertai Tuhan, bukan pendeta. Jangan salah menaruh iman. Saya bilang, bapak sekarang beresin hidupmu di hadapan Tuhan, lalu tumpang tangan atas anakmu. Lalu saya berdoa buat suami istri ini. Ya, dan setelah ini bapak harus hidup dalam kekudusan supaya anakmu tidak kena kutuk. Kutuk kepada anak turun dari siapa? Dari orang tua. Walaupun pendeta hebat kamu panggil, doakan anakmu. Kalau orang tua hidup dalam kenajisan, persinan, percabulan, maka anakmu juga akan kena kutuk itu. Mari hari-hari ini kita mengerti. Mari kita tahu kebenaran. Jangan jadi orang Kristen yang buta akan kebenaran. Buka matamu, buka hatimu, saudara, supaya kita tahu dan mengerti. Saya percaya, biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kita semua. Ya, yang pertama tadi, suami istri harus hidup rukun bersama, sepakat dengan firman. Yang kedua, didik anakmu, ndak apa-apa pakai rotan. Yang ketiga, ya, ajarkan firman Tuhan setiap saat. Ajarkan mereka firman. Ya, makanya orang tua harus penuh dengan firman. Ya, supaya rumah tangga kita berbahagia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda yang hari ini Tuhan titipkan kepada kami. Kami para orang tua. Tuhan, jadikan kami menjadi teladan di dalam rumah tangga kami, menjadi orang tua yang sepakat dengan firman, hidup rukun bersama, supaya anak-anak kami memiliki roh takut akan Tuhan. Biarlah firman penuh dalam hidup kami, dan kami boleh membagikan firman itu kepada anak-anak kami. Kami berdoa, ampuni dosa pelanggaran kami sebagai orang tua, supaya tidak ada kutuk yang menyertai anak-anak kami. Kami cabut dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan
kemuliaan dan kehendak-Mu bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang tua boleh hidup rukun bersama di dalam Engkau yang menyatukan kami. Kami mau tanggalkan semua egois kami. Kami mau tundukkan hidup kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.